Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadie Sufi Kurniawan akan mewawancarai narasumber kita yang bernama Lingga Akbar Amrullah. Dia adalah seorang ketua di Karang Tarunanya di Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Dan tak lupa ada teman saya sekelompok yang bernama Farhan sebagai kameramen. Gimana nih, mau langsung pertanyaan? Saya kasih pertanyaan ya mas. Boleh. Sejak kapan kakak bergabung di organisasi Karang Taruna di Cangkringan ini? Untuk saya sendiri mulai bergabung di organisasi Karang Taruna itu mulai tahun 2018. Nah, itu karena di kampung saya udah ada kewajiban untuk ikut Karang Taruna mulai awal SMP sih, tepatnya saya kelas 1 SMP. Ya. Tentunya ada visi misinya sebagai pemuda Karang Taruna. Apa mas visi dan misi Anda sebagai ketua Karang Taruna? Oh, ini untuk yang Karang Taruna ya. Ya. Untuk visi misi saya selama menjabat ini, visi misi saya sebagai ketua Karang Taruna yaitu mulai mengaktifkan kembali Karang Taruna yang mulai redup. Soalnya kemarin sempat pernah ada ya mulai sedikit keredupan lah di organisasi saya. Untuk selanjutnya adalah apa tantangan terbesar Anda sebagai ketua Karang Taruna? Nah, untuk tantangan terbesar dari Karang Taruna yaitu sebagai ketua ya mas. Sebagai ketua itu ya intinya nggak mudah. Nah, kita bisa ya kan orang itu beda-beda. Ya. Nah, kita bisa mengatur orang, anggaplah 30 orang. Nah, itu nggak mudah. Pasti ada orang tuh mempunyai pikiran yang beda-beda, tingkah yang beda-beda, laku yang beda-beda. Nah, kita sebagai ketua tuh harus bisa mengatur lah istilahnya, mengatur orang tersebut. Banyak juga sih mas yang lain, tapi apa ya? Ya dalam intinya mungkin itu saja ya mas. Ya. Nah, terus bagaimana cara Anda menjaga kekompakan nih? Kan di dalam Karang Taruna ada kekompakan juga. Bagaimana caranya? Untuk yang menjaga kekompakan tuh pertama pasti komunikasi satu sama lain. Terus kan dibuat per seksi. Nah, itu ada komunikasi antar seksi. Ada lagi untuk kekompakan itu ya gotong royong sih mas. Oke. Kan di Karang Taruna ada yang aktif, ada yang enggak. Nah, bagaimana cara agar pemuda itu aktif kembali? Nah, itu untuk yang saya terapkan sekarang, untuk mengajak pemuda aktif kembali itu mulai dari temannya. Misalkan pemuda satu punya teman satu. Nah, kita menarik pemuda satu tersebut untuk, mas, itu boleh temennya dong diajak, mulai ya diajak lagi lah buat aktif organisasi. Terus apa lagi mas? Itu aja sih, sudah cukup sih. Soalnya itu sudah dari diri kita sendiri ya, sebagai pemuda harus aktif. Terus di Karang Taruna ada program kerja mas, yang sering dilakukan nih apa? Ini dari saya sendiri atau dari organisasi saya mas? Organisasi ya. Untuk organisasi yang pertama itu ada kerja bakti. Kerja bakti itu dilakukan minimal sebulan sekali. Itu seperti membersihkan jalan, kayak fasilitas kampung itu seperti lapangan voli, sekretariat, masjid. Nah, untuk selanjutnya ada dari si sosial ya. Itu si sosial tuh yang termasuk tadi kerja bakti. Ada si kelistrikan itu sebagai penarikan ya uang listrik lah istilahnya dari LPJU. Selanjutnya ada si dekorasi. Dekorasi kan sekarang udah mendekati ke bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Nah, itu mulai ada kayak pemasangan umbul-umbul bendera tuh. Nah, mungkin itu aja mas. Nah, di sini pasti ada konflik lah. Sering ada konflik di setiap perkumpulan itu. Bagaimana cara Mas menanganinya agar konflik itu mungkin tidak berkepanjangan? Untuk konflik tidak berkepanjangan, mungkin itu bisa kita bahas di forum
jika ada masalah kita ungkapkan di forum biar itu masalah cepat clear atau cepat selesai. Nah itu untuk cara menyelesaikan masalah di organisasi saya. Nah, untuk secara komunikasi nih kan berbeda-beda, nggak satu rumah gitu loh. Bagaimana caranya? Seperti mungkin buat grup WA atau gimana gitulah untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini untuk komunikasi di organisasi saya itu bisa dari grup WA. Yang kedua itu bisa misal ada kegiatan apa diumumkan di masjid pakai ya speaker lah. Selanjutnya ada seperti Jawil itu loh Mas. Jawil itu apa ya bahasanya ya Mas? Mengajak. Nah, mengajak teman untuk misalnya kita ngasih tahu teman satu nih, tolong dong temenmu diampirin, dijemput lah buat diajak itu kegiatan. Oke, untuk selanjutnya ini mungkin pertama untuk Mas sendiri ya. Menurut kakak, sifat apa yang wajib dimiliki seorang pemimpin? Kan pemimpin wajib memiliki sifat yang baik lah, mungkin itu yang utama wajar. Untuk yang saya pegang sendiri itu tanggung jawab, disiplin, sabar sama ya sabar lah Mas, itu di semua ya sabar tuh fleksibel bisa di mana aja. Terus apa lagi Mas? Ya mungkin yang paling besar tanggung jawab. Untuk di saya sendiri tuh tanggung jawab. Terus selanjutnya Mas apa nih? Terakhir ini pesan dan ya pesan-pesan aja lah untuk semua anggota Karang Taruna dan muda-mudi Indonesia agar tetap eksis di Karang Tarunanya. Lebih yang pertama tuh semangat. Semangat, dia punya daya juang yang tinggi, bertanggung jawab atas jabatan yang dihibahkan ke anda semua. Lalu ada tanggung jawab yang paling penting. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja sih Mas, bisa dibahas di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.